Shalom jemaat Tuhan tempat ini. Shalom. Juga shalom yang di rumah. Shalom. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena kasih, karena anugerah-Mu Tuhan kami ada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Tuhan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami merendahkan diri kami dan bersujud di hadapan-Mu Bapa. Kami naikkan puji-pujian kami dan dupa doa kami Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan Amin. Amin. Yang kami sembah hanya Engkau saja Tuhan. Yang kami tinggikan, yang kami puji Tuhan hanya nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah. Engkau Allah kami Tuhan, yang kami tinggikan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Allah kami Bapa. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari nyatakan dengan iman kita lebih sungguh. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang kami sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Segenap hati katakan, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau,
tinggikan hanya Engkau Bapa. Bebaskan roh kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Ini sembah sujud kami Tuhan.
bagimu segala pujian. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, bagimu. kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, Pujian bagimu. sebagai penyembahan kami Bapa. Hanya namamu Yesus Dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih dalam lagi. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya namamu Tuhan, Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. hanya namamu Tuhan, Namamu besar dan layak dipuji. hanya namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Hosana bagimu Tuhan, Kau yang layak dipuji. Namamu yang besar, namamu yang termulia. Mari setiap saudara yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Allah kita Allah yang besar, amin. Dia dahsyat, pekerjaannya dahsyat dalam hidup kita. Mari kita mau nyanyikan dengan sukacita, Tuhan Raja Maha Besar. Mari jemaat Tuhan, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Haleluya. Mari datang menyembah Dia. haleluya Tuhan. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur.
tapi saya percaya semua kita bersukacita. Amin. Sungguh nyata perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita mau lebih lagi dalam Tuhan. Kita mau bersukacita. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Siapa yang indah? Kau yang Benar Tuhan. terlihat, hanya Kau yang termengang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kami percaya Tuhan. Kau yang setia Yes. menjagaku selamat. Yes, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Mari sama-sama. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yeah. Walau badai, Walau badai menghadang kami imani Tuhan. dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selama. Mari semuanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. yes Tuhan. Dengan darah-Mu Terima kasih Tuhan. dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Kami nyatakan hatiku hanyalah untukmu. Setiap hatiku hanyalah untukmu. Yes. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang membersihkan setiap kita. Menghapus setiap kesalahan kita. Kita selalu diingatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin.
bersyukur Tuhan. Oh Yesus, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini. Firman Tuhan yang membersihkan setiap hati kita. Sama-sama kita mau nyatakan, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Ku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan. Oh Yesus, firman-Mu Tuhan, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Mu, namun kehendak-Ku. Tak akan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu. Haleluya Tuhan, oh Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami tidak akan dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami sangat menyadari ya Tuhan betapa lemah dan tak berdayanya hidup kami. Karena Engkaulah pokok anggur yang sejati itu dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa kami menempel dengan Engkau, tanpa ranting kami tumbuh di dalam Engkau, kami tidak mungkin bisa berbuah. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, biarlah pujian yang kami lantunkan Tuhan pagi ini sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka keyakinan kami, pengharapan kami, bahwa hanya Tuhan satu-satunya andalan kami. Tuhan, kami percaya pelangi itu indah. Kami percaya mentari itu cerah. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang kami sembah. Engkau lebih indah, lebih cerah, lebih cemerlang dalam hidup kami. Dan Engkaulah satu-satunya andalan kami. Tuhan, terima kasih, biarlah pujian pengagungan iman kami Tuhan pagi ini sungguh-sungguh menghantar kepada kami semua punya iman yang kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini, hanya Tuhan harapan dan andalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Kuduskan dan ampuni hamba-Mu dalam setiap keterbatasan. Dan biarlah juga pada pagi ini setiap kami diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami mengerti, dikuatkan, dan kami pulang dengan keyakinan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih, setiap roh yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, katakan bersama, amin. Amin, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saudara diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kita boleh mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Dan sekarang kita mau bersama-sama menyambut firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita sekalian. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini, kita melihat sudah tidak terasa kurang lebih 5 bulan, ya 5 bulan bagaimana COVID-19 ya, menghantam dunia ini dan bangsa kita. Saya melihat banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Sehingga setiap kita mendengar firman Tuhan selalu menggambarkan, membayangkan, selalu membawa diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal kepada kita. Bahwa rupanya dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk lebih lagi. Hanya ada satu hal, adalah menguatkan iman kita. Bahwa Tuhan adalah penjaga dan perlindungan kita. Itu sesuatu hal yang harus kita miliki. Karena apa saudara, saya memang dalam minggu-minggu ini, sejak sekolah dibuka, masuk sekolah tanggal 17 Juli, saya memang tapi bersyukur enggak kurus-kurus saudara. Tapi pikiran saya cukup, yang kurus rambut saya agak makin tipis. 13 Juli saya ingat sekali, saya bikin surat untuk orang tua murid bahwa sekolah masuk. Saya langsung surat beredar di WA grup sekolah, masukan begitu banyak dan saya dinasehati supaya surat itu dicabut dan tidak diizinkan. Saya komunikasi lagi, saya hubungan lagi dengan beberapa orang tua, tokoh-tokoh pendidikan yang aktif dalam pendidikan. Dan saya berdialog dengan orang tua. Rupanya saudara, orang tua hari-hari ini banyak yang kena tekanan darah tinggi. Karena berantem terus dengan anaknya. Kalau ngajar anaknya, saudara lebih banyak marahnya daripada ngajar. Sehingga apa yang saya lakukan kembali, saya izin ke dinas. Saya bilang saya harus pertemuan antara anak dan guru. Dinas berkata, kita tidak akan memberikan izin. Kalau Pak Wasman berani, silahkan. Saya lakukan, saya katakan ke sekolah, satu kelas 5 orang untuk masuk. Tak bagi, satu kelas itu kurang lebih 30 anak, sampai 40. Satu hari 5 orang. Tapi deg-degan terus saudara. Ini gimana cara, jangan sampai ada yang sakit. Jangan sampai ada yang sakit. Sehingga saya menemukan firman Tuhan yang sangat menguatkan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya bersyukur bahwa setiap hal yang menimpa hidup kita, selalu firman Tuhan itu jawaban bagi kita. Amin. Nah sebab itu saya akan membacakan yang pertama saudara, Mazmur pasal 121. Saya sangat diberkati ayat itu. Karena dia berkata begini saudara, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap sesungguhnya. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saya perhatikan ayat yang ke-8 dia berkata begini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Saya sangat diberkati ayat ini. Dia berkata Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kegiatan manusia itu hanya 2 hal. Keluar dan masuk. Kita keluar untuk bekerja, kita keluar untuk melakukan sesuatu, dan kita kembali ke rumah
untuk beristirahat. Dan Alkitab berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjaga keluar dan masuk. Saya diyakinkan Tuhan luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa orang-orang percaya hari-hari ini mau tidak mau adalah dia harus menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya, menguatkan pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa keluar masuk hidupku ada Tuhan yang menjaga. Amin. Ini harus milik kita. Karena kalau tidak, kita ini akan hidup dalam ketakutan yang terus menerus. Saya bersyukur 4 menteri sudah tanda tangan bahwa pendidikan akan segera diadakan dalam pertemuan yang langsung. Tapi pemerintah kita di sini belum ada jawaban. Tapi saya yakin, saudara, sampai kapan kita dalam ketakutan? Sampai kapan kita dalam kegagamangan? Sampai kapan kita terus menerus hidup dalam ketakutan yang rasa-rasanya jangan-jangan besok aku kena corona, jangan-jangan lusa aku kena, dan selalu menghinggapi hidup kita. Tapi firman Allah berkata, keluar dan masuk hidupmu dijaga oleh Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita merenungkan apa kata Daud ini. Bahwa yang pertama dia berkata dia ingin meyakinkan kepada kita. Daud meyakinkan diri bahwa Tuhan itu pertolongannya. Yang kedua, Daud ingin mengajak kita. Dia berkata kepadamu. Berarti bukan hanya diri Daud, dia bukannya berkata kepadaku. Karena ayat yang kita baca tadi, saudara, ayat 1 sampai yang ke-2, dia berkata begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan. Nah, ayat yang ketiga selanjutnya berkata bukan, ia tidak membiarkan kakiku, bukan. Ia tidak akan membiarkan kakimu, berarti ku danmu. Allah itu bukan hanya Allah pribadi seseorang. Tapi Allah itu adalah Allah kita. Amin. Maka Daud ingin katakan kepada kita hari ini bahwa Allah itu penjagaku, Allah itu naunganku, tapi juga Allah itu adalah Allahmu. Sebab itu orang percaya hari-hari ini, tanggalkan kekhawatiranmu, tanggalkan ketakutanmu, percayalah keluar masuk hidupmu, dijaga oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Daud memberikan satu pernyataan yang luar biasa, saudara. Dia berkata pada waktu aku melayangkan mataku ke gunung. Saya perhatikan saudara. Saya bersyukur saya bisa membayangkan ini karena rumah saya itu rumah mewah. Maksud saya mepet sawah. Jadi di belakang itu sawah, saudara. Sawahnya enggak ada, sekarang tinggal airnya. Jadi setengahnya kayak danau, saya anggap danau lah, biar kayak tempat hiburan gitu kan. Jadi saya tiap hari itu, kalau saya bangun tidur, saya buka jendela belakang, saya menghadap keluar. Saya membayang keluar itu indahnya gunung di belakang. Kelihatan saudara, gunung kelihatan. Bagaimana kelihatan banyak ikan, saya senang buang nasi supaya ikan-ikan pada makan. Orang lain mancing, saya yang kasih makan ikannya. Saya bayangkan kata pemazmur ini, waktu aku menengadah mataku ke gunung. Waktu aku menengadahkan mataku ke pantai. Mazmur berkata pertolonganku bukan dari mereka. Pertolonganku dari Tuhan. Saudara bisa membayangkan perkataan ini saudara. Alkitab ingin katakan kepada kita. Bahwa hidup iman kita hari ini jangan andalkan kepada apa yang Tuhan ciptakan. Karena banyak orang hari-hari ini sedang mengandalkan manusia. Banyak orang hari-hari ini sedang mengandalkan cara. Presiden kita mengeluarkan peraturan presiden tentang protokol kesehatan. Cara. Saya kapan itu
melihat di Pakalongan ada kelibunan. Saudara, ramainya luar biasa. Saya tanya ke salah seorang dari mereka yang ikut di sana sebagai, ya saya katakan pengurus. Dia berkata begini, Abah bilang, sudah tahu Abah bilang, maksudnya Habib Lutfi yang punya itu. Mati itu takdir. Pak mati corona ke, Pak mati ditabrak kereta api ke, itu takdir. Maksudnya dia, saya bersyukur juga. Jangan takut kepada corona itu, takutlah kepada Tuhan. Yang memegang hidup kita adalah Tuhan. Amin. Saya ingin bawa kita hari ini. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan cara. Kita memang berusaha cuci tangan, kita memang berusaha. Saya selalu pakai masker, nggak pernah berhenti pakai masker. Bahkan dalam mobil yang saya bawa selalu ada masker. Di bawah jok motor ada masker. Saya bawa terus. Tapi andalan saya bukan di situ. Andalan saya adalah Tuhan. Aku melayangkan mataku, pertolonganku bukan dari apa yang kulihat di dunia ini. Pertolonganku bukan daripada apa yang ada di intelektualku. Pertolonganku bukan yang apa yang ada pada tanganku. Pertolonganku dari Tuhan. Kalau jemaat Tuhan punya pandangan seperti itu, Alkitab berkata bahwa apapun yang terjadi, Allah punya jalan keluar dalam hidup kita. Sebab itu stop kekhawatiran, stop ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong hidup kita. Amin. Ya, saya yakinlah saudara manggut, tapi melakoninya yang agak susah. Tetap takut. Saya baru tahu tadi nih kita cuci tangan. Nih tangannya belum dilap di tes. Itu nggak mau nyala. Kita baru tahu tadi. Nih gitu cuci tangan jangan dilap dulu. Tes. Nggak nyala saudara. Itu apakah nggak bisa terdeteksi apa gimana saya nggak ngerti. Tapi saya membayangkan saudara. Baru tangan kita dibungkus air aja. Itu nggak bisa nyala. Apalagi darah Yesus membungkus hidup kita. Kira-kira apa yang bisa nembus hidup kita? Tidak ada yang dapat menembus hidup kita. Andalkan Tuhan. Karena apa saudara? Karena firman ini mengajak kita, membawa kita untuk harus sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bawa kita bagaimana cara mengandalkan Tuhan itu. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa Tuhan itu penjaga dan perlindungan hidup kita. Saya mau membawa kita membuka dalam Mazmur 91. Ini ayat berkaitan sekali dan sangat memberkati sekali. Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 mulai sampai ayat yang ke-13. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Maaf, 9 sampai 16. Mazmur 91 atau saudara baca nanti di rumah dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Tapi saya baca ayat 9 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan, saya ulangi, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Perhatikan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini ayat yang sangat menarik. Bagaimana caranya kita untuk melihat penjagaan dan perlindungan Tuhan. Pemazmur ini dia berkata bahwa sungguh-sungguh sekarang itu penyakit itu memang luar biasa. Kalau saudara lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keenam, dia berkata begini, ayat 3 dan 6, ayat pasal 91 ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, mengamuk di waktu petang. Sekarang itu kan sedang mengamuk betul penyakit ini, saudara. Tapi Tuhan lindungi engkau. Tuhan jaga engkau. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melindungi engkau? Amin. Nah, bagaimana caranya? Ini yang saya ingin bawa, saudara. Bagaimana caranya kita supaya melihat Tuhan itu sungguh-sungguh menaungi hidup kita? Yang pertama saya ingin bawa, saudara, lihat ayat 14 kembali. Ayatnya yang 14 ini dia berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, saya sangat tertarik sekali ayat 14 bagian A ini. Kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari dia berkata begini. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku. Nah, kata melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Berarti adalah orang yang mencintai aku, kuselamatkan. Saya renungkan, saudara, ayat ini. Ini ayat kekuatan. Orang yang mencintai aku, kuselamatkan. Orang yang melekat kepadaku, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku. Sesungguhnya orang yang mencintai aku akan mengampuninya dan menyelamatkannya. Saya memperhatikan, saudara, kata melekat dengan Tuhan itu seperti apa sih? Kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata begini. Perhatikan 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan siapa? Saya ulangi perkataan ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan. Saya mau tanya, saudara, rohmu dengan roh Tuhan menyatu apa enggak? Hari-hari ini yang Tuhan sedang cari adalah roh yang menyatu. Roh yang bersekutu. Roh yang melekat. Roh yang mencintai. Orang yang mencintai itu ada nyanyian lama. Di kamar mandi ada kamu, waktu makan ada kamu, waktu apapun ada kamu. Saya pikir ini lagu apa kok ada kamu terus. Rupanya kalau orang jatuh cinta selalu terbayang mukanya dia. Saya nggak tahu di sini ada yang masih jatuh cinta? Saya masih, saudara. Tapi dengan istriku. Yang Allah inginkan hari-hari ini, saudara, adalah orang yang melekat. Orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita nggak melekat, otaknya nggak connect, saudara. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Ada kekerasan rumah tangga. Suaminya dipukul istrinya sampai kepalanya berdarah. Gara-gara salah tanya. Cerita itu berkata begini, seorang polisi sedang bertanya kepada terdakwa, seorang istri yang melakukan pemukulan kepada suaminya. Nah, ditanya, polisi tanya, apa yang dikatakan suami kepada Anda pagi ini sehingga engkau pukul suamimu sampai kepalanya berdarah? Istrinya berkata begini, dia mengatakan,
sekarang sudah jam berapa Susan? Si polisi kan bingung. Loh, kok nanya sekarang sudah jam berapa Susan? Kok kamu sampai pukul dia? Lalu polisi berkata, lalu kenapa kamu menjadi marah dan memukuli suamimu? Karena pertanyaan itu. Dengar baik-baik kata istrinya. Karena nama saya Wulan, bukan Susan. Rupanya suaminya salah sebut. Banyak orang Kristen hari ini memanggil Tuhan, tapi masih ada jampi-jampi. Memanggil Tuhan, masih ada kepercayaan. Memanggil Tuhan, masa ada hari baik dan bulan baik. Allah berkata, Allah tidak setuju itu. Orang yang melekat dengan Tuhan adalah orang yang satu ruh dengan Tuhan. Ruhku dan ruh Tuhan sama. Dan hari ini yang sedang dituntut Tuhan dalam hidup kita orang percaya adalah mengikatkan diri kita. Persekutuan hidup kita dengan Tuhan sampai. Maka ada nyanyian. Tuhan ku berikan semuanya. Tubuh dan jiwaku. Sampai hatiku mengenal akan Tuhan. Orang Kristen hari-hari ini sedang dituntut Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat sampai satu roh. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal 2 berkata. Seorang laki-laki itu meninggalkan orang tuanya. Bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Menyatu. Suami istri itu menyatu. Tidak ada luar garis. Istri yang winking itu istilah dunia. Istri dan suami itu satu. Makanya dalam Kejadian saya takut saudara pikir nih Pak Wasma ngapusi pora. Kejadian 2 ayat 24 berkata. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Allah menginginkan di hari ini. Kalau engkau ingin dapat perlindungan Tuhan keluar masuk hidupmu. Kalau engkau ingin mendapatkan kekuatan dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Agar hidup kita sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan. Dengar. Melekatlah dengan Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan yang begitu indah. Jangan salah sebut. Kalau engkau salah tanya, kepala bisa bocor saudara. Nama istrinya Wulan dipanggil Susan, yo jengkel saudara. Gara-gara nyebutnya Wulan terus di luar, Susan terus di luar. Saudara, terlalu banyak orang Kristen hari-hari ini melakukan yang aneh-aneh. Saya kemarin saudara di sekolah. Itu kalau mangga di sekolah itu berbuah, itu saya jadi capek. Ditemuin orang, Pak, mangganya Pak, tak beli. Mangganya Pak, tak beli. Lama-kelamaan saya kan jalan-jalan dengan teman-teman lihatku ini buah mangga aku nggak ada apa-apanya, aku kenapa orang mau beli? Nah, pegawai koperasi saya berkata begini, Pak Wasman, udahlah seperti biasanya. Jual baik Pak. Nah saya kan enggak mau. Dia tawar saudara itu cuma 300. 300 Pak. Tak tebas. Tak lihat ku 300. Saya karena untuk maksudku biar nolak dia. Saya enggak usah lah. Saya bilang biar untuk teman-teman. Saya bilang ke teman saya guru. Saya bilang Bu. Di bagian koperasi bilang gini, nek dia mau 500, seumur-umur saudara nggak ada. Itu mangga nggak ada buahnya saudara, tapi nek dia mau 500, ambil lo. Saya masuk di ruangan saya, nggak ngertinya mau saudara, 500. Saya terbingung-bingung lagi saudara. Dia bilang Pak tak ambil 2 minggu lagi. Saya bilang ya, setelah 2 minggu milik kita. Nah yang menarik perhatian saya bukan soal jual buah mangga itu enggak. Itu masuk di koperasi. Waktu dia mau naik saudara. Dia pakai kayak orang doa gitu.
Loh saya kan iseng tanya, Pak, kenapa Pak? Ini banyak banyak semutnya Pak, semut merah. Terus tak baca-baca, men kuat. Baca-baca, iya. Ya wis, sakarape, kupikir kayak opo sih bacanya dia. Kayak orang doa, saudara. Naik ke atas. Nah, saudara, yang di bawah juga ada 2 orang. Itu dia nyenggek buah mangga itu, kena sarangnya itu semut rang-rang itu. Saudara, dia meluncur dari atas ke bawah. Saya bilang, kenapa Pak? Waduh, aku dicukut ente-entean. Tapi pikir ilmu indi Pak. Ora mampan. Sing mampan kan Tuhan, saudara. Kuno Pak woco-woco percuma. Tadi kita di luar kan ngomong. Manusia tuh aneh-aneh, saudara. Wong dukun ngomong di air putih, tus. Diumbi mari. Kok gelem ya? Tak iduni kan aneh, tak iduni. Mari, saudara, yakin. Nek percaya, saudara. Kok aneh, saudara. Dengar baik-baik. Orang yang melekat dengan Tuhan, rohnya satu dengan Tuhan. Bukan apa yang kuingini, tapi apa yang Tuhan ingini, itu yang kulakukan. Itu roh melekat. Orang Kristen hari ini sedang dituntut Tuhan untuk melekat seperti itu. Sehingga apa yang terjadi dalam pujian kita tadi berkata. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata gini. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, di luar aku, Yohanes 15 ayat kelima. Sebab di luar aku, kamu gak dapat berbuat apa-apa. Jadi hari ini saudara, pesan Tuhan untuk kita. Saudara gak usah lihat ke gunung-gunung, gak usah lihat ke lembah-lembah. Pertolonganmu dari Tuhan. Bagaimana caranya pertolongan itu terjadi dalam hidup kita? Melekatlah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Sampai engkau berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Ada kata, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi orang percaya. Segala sesuatu mungkin. Ayo hari ini kita bangunkan keyakinan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Saya selalu mengingatkan, saya menggugahkan anak-anak, aku punya mantu. Saya nggak pernah rasa malu mengingatkan mereka. Kadang-kala istri berkata, mas pagi dibangun ke, saya bilang nggak urusan. Doa. Karena persekutuan dengan Tuhan itu letak kekuatan hidup kita. Sejauh mana engkau melekat dengan Tuhan, kalau engkau sudah bersekutu dengan Tuhan. Orang boleh pangkas engkau, orang boleh potong engkau, orang boleh lakukan apapun dalam hidupmu. Selalu ada tunas baru. Karena orang yang melekat dengan Tuhan, selalu ada kehidupan dalam hidupnya. Hidup karena Tuhan. Ayo jadi orang Kristen hari ini. Bangunkanlah rohani kita untuk lebih melekat, lebih sungguh-sungguh, lebih setia dengan Tuhan. Karena kata melekat dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah hidup yang membuat engkau keluar dan masukmu dijaga oleh Tuhan. Saya bangga, saudara. Maksud saya bangga itu dengan orang di luar sana, setiap apapun mereka lakukan. Mereka ngomong begini, bismillah. Bukan berarti tapi apakah orang percaya selalu ingat apapun yang dia lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya enggak saudara? Sekalipun engkau jatuh tidak akan tergeletak. Melekat dengan Tuhan. Ini muka-mukanya yang suka persekutuan semua nih muka-mukanya. Muka-mukanya suka doa semua. Beda loh saudara. Ini mukanya orang gak suka persekutuan kan beda. Kalau yang orang di luar sana kan gampang ngeliat orang persekutuan tuh gampang. Nek jidatnya makin hitam, makin jendul itu persekutuannya hebat. Nek orang Kristen kan susah saudara. Rohku seperti roh Tuhan.
Maka Tuhan berkata apa? Kamu gak usah berbicara. Nanti rohku akan mengingatkan engkau. Kamu gak usah banyak ngomong, rohku akan mengingatkan engkau. Maka nasihat Alkitab itu, nasihat firman itu, Roh Allah selalu mengingatkan hidup kita. Untuk selalu hidup dalam kesungguh-sungguhan. Melekat dengan. Dan yang kedua, bagian B dari ayat 14 tadi berkata. Dia berkata begini bagian B-nya. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa, saudara? Ia mengenal namaku. Saya perhatikan kembali, saya sangat senang. Karena Bapak Gembala beberapa kali membawa renungan dan saya perhatikan. Iya ya, dalam bahasa ayat-ayat yang lain itu sangat menarik. Kata mengenal namaku itu kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu rupanya luar biasa, saudara. Kalau dalam bahasa terjemahan lama, yaitu oleh sebab diketahuinya, itu terjemahan lama, diketahuinya anak namaku. Jadi dia tahu. Dalam terjemahan baru dia berkata begini, ia mengakui aku. Jadi mengenal itu berarti mengetahui, mengenal itu berarti ngakui, aku ngaku. Hanya Tuhan. Maka Tuhan berkata orang yang mengaku dengan mulut percaya. Dengan mulut mengaku dan hati percaya diselamatkan. Ngaku. Orang yang mengaku nama Tuhan, orang yang mengenal nama Tuhan. Dikatakan buat diri kita ini dikenal Tuhan. Hari-hari ini saudara, memang kita ini apa ya, untuk jadi orang Kristen itu memang mudah sih. Satu saat saya pernah tanya ke anak saya di Jakarta, kamu di gereja mana? Dia bilang gini, saya di Gilbert Loimondong. Oh, kamu kenal enggak dengan Pak Gilbert? Oh iya kenal Pak. Kenal namun. Khotbahnya dia ikut. Sekarang Jakarta belum ada ibadah langsung, masih online. Oh kenal. Saya tanya, tak balik lagi. Sekarang kira-kira Gilbert kenal kamu enggak sih? Iya belum Pak, belum kenal Pak. Oh jemaat banyak itu gimana? Lah ini jadi masalahnya. Saudara sudah korban di gereja itu. Saudara sudah melayani di gereja itu. Tapi gerejanya belum kenal, itu baru lingkup kecil saudara. Sekarang pertanyaan saya, saudara tadi sudah mengenal, saudara sudah kenal Tuhan tuh? Nah saya mau tanya, balik. Tuhan kenal saudara apa enggak kira-kira? Kira-kira. Maka saya sangat takut dengan ayat Alkitab berkata, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu? Bukankah aku sudah bernubuat dalam namamu? Tuhan berkata, kowe sopo? Aku enggak kenal. Longo. Saudara nyedike saudara. Coba bayangkan saudara sudah berkorban, sudah melakukan sesuatu. Tapi Tuhan bilang aku enggak kenal. Ilmu psikologi anak. Kenapa zaman dulu dikatakan, zaman dulu. Anak itu kebanyakan minder. Anak itu kadang-kala percaya dirinya kurang. Zaman dulu. Kalau sekarang anak itu, berani. Nah dikatakan psikologi anak zaman dulu. Kalau orang tuanya bawa anak. Orang tuanya bawa anaknya dia. Orang tuanya ketemu dengan relasi. Orang tua ketemu dengan orang yang ditemukan. Orang tuanya gak pernah ngurus anaknya. Dia langsung ngomong dengan relasi dia. Begitu anaknya mau ganggu, main sendiri. Papa masih punya kerjaan. Anak tidak direken. Tapi kalau sekarang, anak kita dikenalkan, ini anakku. Wih bangganya teman, anakku. Bukan cuma anak mengenal, tapi dikenal. Saudara, kalau saudara dikenal Tuhan, saya sangat yakin. Maka Alkitab berkata apa? Di telapak tanganmu terukir
namaku, ada nama kita di telapak tangan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Pertanyaan saya jemaat sekarang ini, betulkah kita menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan? Betulkah kita bahwa orang Kristen sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena Alkitab berkata, Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata begini. Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan seperti mencari perak, seperti mengejar harta terpendam, maka engkau baru punya pengenalan akan Tuhan. Saya mau tanya saudara, ini nggak usah dijawab, jawab dalam hati. Saudara tersenyum pun saya nggak tahu. Mana saudara lebih semangat? Bangun mau berangkat kerja dengan bangun mau ke gereja. Bukan yang melayani loh ya. Yang melayani saya yakin. Itu cepat-cepat. Ya. Mana lebih semangat saudara bangun mau berangkat ke sekolah dengan mau berangkat ke gereja? Saudara kalau ke kerja, apalagi sekarang pakainya fingerprint. Tuh pikir, nah yang hebatnya sekarang di kota Pekalongan, tapi dinas pendidikan belum. Bukan pakai fingerprint, pakai muka, apa itu namanya? Pakai muka, mukanya nonong gitu saudara. Nek fingerprint masih bisa diakali, nek mukanya. Masa mukanya Wasman jadi mukanya Bulan? Kan tidak mungkin saudara. Wih, terlambat 5 menit dipotong sekian persen tunjangan. Akumulasi 1 bulan maka dipotong 50% tunjangan. Saya mau tanya, mau terlambat enggak? Halo? Cepat-cepat enggak? Cepat-cepat. Kalau ke gereja cepat-cepat enggak? Enggak usah ngaku. Yang di sini cepat KB. Mengejar. Untuk mengenal Tuhan itu seperti orang mengejar perak. Mengejar harta terpendam. Yang berusaha berjuang sungguh-sungguh. Orang baru mengenal Tuhan. Kerinduan kita ini tentang Tuhan. Daud berkata, sebelum jaga malam, aku sudah bangun untuk mengenal, berseru kepada Tuhan. Ini bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan. Ini bukannya tertuju kepada orang yang melayani. Ini kepada kita semua. Ayo hari ini lebih mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya yakin saudara semua pasti kenal Tuhan. Tapi saya masih ragu apakah Tuhan kenal kita. Saya yakinkan kita hari ini. Ayo kita berjuang. Jangan sampai kita cuma kenal dan Tuhan berkata, aku ora kenal. Aku enggak ngerti siapa kamu. Mengenal Tuhan tentang apa? Apa yang perlu kita kenal tentang Tuhan? Yang kita perlu kenal dikatakan dalam Efesus 1 ayat 17 berkata begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Minta kepada Tuhan untuk mengenal dia dengan benar. Maka kalau kita mengenal dengan dia dengan benar. Paulus pernah berkata. Kalau aku mati itu untung. Tapi kalau aku hidup adalah kesempatan. Mana yang kupilih? Suka-sukanya Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun yang menimpa hidup kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang mengenal dia
Karena mengenal Tuhan itu penting saudara. Saya ingat suatu saat ada supir taksi. Supir taksi ini sangat nasionalis saudara. Dia sangat cinta Indonesia. Dia bawa orang Jepang. Dia orang Jepang ini mau pulang ke bandara. Dia ikut taksinya orang ini. Suatu saat saudara waktu dia naik taksi itu. Dia berkata begini, dia jalan saudara, begitu jalan. Tahu-tahu enggak lama saudara ada mobil nyalip dia. Set, disalip. Jepang berkata, Mitsubishi buatan Jepang. Cepat. Wih. Itu supir taksi sudah mulai mikir, wah hebat nemen. Enggak jauh lagi di jalan, disalip, mobil nyalip. Toyota, Jepang. Supir taksi udah mulai mikir nih, balasnya piye. Memang betul punya Jepang semua. Nissan, wih cepat, Jepang. Dia sampai ke tempat airport. Si Jepang mau turun, berapa? $100. Loh, kok mahal nemen, kan dekat. Argumenter Jepang, cepat sekali. Saudara, dia balas sekali balas, kau saudara. Kenali dengan sungguh siapa Tuhan itu. Saya itu suka rudu malu. Saya kurang lebih 12 tahun sekarang menjabat di kepala sekolah. Pengalaman yang paling menarik banyak sekali. Setiap guru mau pindah ke tempat saya, itu gurunya ketakutan setengah mati, saudara. Karena mereka ngelihat mukanya Wasman tuh nakuti katanya. Jadi begitu datang ketemu tatap muka bawa SK itu udah takut sendiri. Jadi mereka, saya baru tahu setelah pengalaman sekian lama mereka pindah baru ngomong. Dulu itu Pak Wasman, saya dengan Pak Wasman takutnya nemen. Sebenarnya emang kenapa? Mukanya nakuti. Saya itu sudah berusaha membuat mukaku sesumeh mungkin ku angel. Saudara. Dia bilang nakuti mukaku. Tapi setelah kita kenal, wih, memang hati hamba Tuhan beda. Tapi kiri saudara, ini orang gak kenal, ngeri. Tapi ini udah kenal, waduh, aku ingin dikenal Tuhan. Karena kalau Tuhan kenal kita, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti siapa kita dengan sungguh-sungguh. Maka saya yakin saudara, orang yang dikenal oleh Tuhan, dia mengenal Tuhan dengan mengejar persekutuan dengan Tuhan, dengan mengejar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh. Saya percaya. Paulus berkata, dibanding upah di dunia ini, tidak sebanding dengan upah yang di surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Ayo kita berjuang sungguh-sungguh. Ayo lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ayo lebih sungguh-sungguh setia dengan Tuhan dan apa yang kita harus ingin kenalkan. Paulus pernah berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan, persekutuan dengan penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Maksudnya hidup dan mati kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu pengenalan yang sempurna dengan Tuhan. Dan yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara. Ada satu ayat kembali dalam bacaan kita tadi. Bagaimana caranya kita dapat dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Setelah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dikenal oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudara perhatikan ayat 15 berkata begini. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Apa maksudnya di sini? Orang yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Teriakan kita didengar oleh Tuhan. Kenapa saya katakan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, saudara? Saya melihat dari Yohanes 14 ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus
itu penyambung untuk mengerti, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena bahasanya Tuhan dengan bahasa kita ini beda. Bahasanya kita ini selalu ingin menyenangkan daging kita, ingin selalu menyenangkan hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus masuk dalam hidup kita, komunikasi kita apa? Tuhan berkata apa? Kalau engkau berbahasa roh, engkau bukan berbahasa kepada manusia, engkau sedang berkata-kata kepada Tuhan. Engkau akan sedang ngomong dengan Tuhan. Orang gak ngerti. Sudah ingat yang namanya Hana? Saudara, waktu Hana berdoa kepada Tuhan, mulutnya kumat kami. Imam Eli ngelirik Hana, dia berkata, kenapa kamu pagi-pagi sudah mabuk? Kamu sudah mabuk anggur pagi-pagi, kenapa? Apa kata Hana? Aku bukan mabuk. Aku sedang menyampaikan keluh kesahku kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Allah menginginkan hari ini peran Roh Kudus masuk dalam hidup kita sehingga komunikasi kita dengan Tuhan orang gak akan ngerti. Maka Tuhan berkata, kalau engkau berdoa masuk kamar dan tutup pintumu. Berdoalah kepada Bapa yang tidak kelihatan. Dia akan mendengar. Dia akan menjawab. Dia akan menolong hidup kita. Gak usah pamer di WA, gak usah status. Masih jomblo, gak usah. Masuk kamar, aku Tuhan masih jomblo. Maka Tuhan berkata, tenang, nanti tak kirim ke pasangannya yang tepat. Gak usah pakai yang aneh-aneh, saudara. Karena rupanya kalau orang sudah susah, dia konsultasi dengan siapapun juga, yang dibutuhkan 3B. Apa 3B? Yang pertama dia berusaha. Yang kedua dia berdoa. Kalau berusaha sudah belum dapat, berdoa. Kalau berdoa dia belum dapat, bercermin. Ngocoh. Jangan-jangan permintaan kita terlalu tinggi. Sehingga enggak cocok dengan kita. Ya, bercerminlah. Mari kita bercermin dengan Tuhan. Apakah hubunganku dengan Tuhan baik? Apakah aku mengenal Tuhan dengan baik? Apakah aku punya komunikasi dengan Tuhan dengan baik? Karena kalau kita punya komunikasi dengan Tuhan baik, enggak usah ngomong. Begitu, udah ngerti, wih cucuku. Lah saudara, ini kebetulan karena ada cucu. Wih anakku. Kalau dia udah mengenal komunikasi yang baik. Wih, kita punya anak itu baru senyum aja, aduh pinternya nemen. Saudara suruh orang senyum aja udah pinter nemen, saudara. Saudara Ayu, hari ini saya mau tanya kepada saudara. Sekali lagi saya ingin ringkaskan khotbah saya hari ini. Tuhan itu pelindung kita. Keluar masuk hidupmu dijaga oleh Tuhan. Sebab itu roh ketakutan, roh kekhawatiran kita putuskan. Andalkan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup persekutuan dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh satu dengan Tuhan. Sampai aku dan Tuhan sama. Yang kedua. Ayo kita membangunkan kembali. Membangunkan apa saudara? Membangunkan komunikasi kita dengan Tuhan yang baik. Dan buatlah diri kita dikenal Tuhan. Jangan bangga kita mengenal Tuhan. Tapi banggalah Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Inilah dia aku berkenan. Waduh bangga enaman. Dan setiap orang yang dikatakan seperti itu. Dia berkata, kapan Tuhan? Kapan Tuhan kami melakukan? Pada waktu engkau. Pada waktu engkau. Waktu engkau sungguh-sungguh beribadah. Waktu engkau sungguh-sungguh berdoa. Waktu engkau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Waktu itu Allah berkata, aku kenal engkau. Dan kalau Allah kenal engkau, satu rambut kepalamu tidak akan gugur ke bumi. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Bunyi handphone berarti buktinya sudah selesai. Puji Tuhan. Makasih ya buat bawa handphone dan berbunyi. Kita tutup. Mari saya undang petugas singer solid untuk maju ke depan.
satu-satunya yang kuandalkan. Ya. Saudara, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Sebab itu ayo kita hari ini tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Renungkan. Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Waktumu selalu. Mari kita berdiri bersama-sama hadapan Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Samohon nanti Pak Bambang untuk maju ke depan dan berdoa. Berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan iman. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah Tuhan umat-Mu, pernyataan kami semua. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang memimpin dan menyertai kami keluar masuk kami. Terus Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah kami terima ya Tuhan. Biarlah kami terus semakin mengenal. Dan Engkau Tuhan, kami semakin dikenal pribadi padamu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami lebih lagi dari waktu-waktu yang lalu. Ampuni dosa kesalahan kami. Kalau selama ini Tuhan, kami kurang mengandalkan. Tidak mengandalkan Engkau sepenuhnya. Hari ini Tuhan kami berkomitmen. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Bila Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami melangkah hari demi hari sepanjang minggu depan ini Tuhan. Benar-benar kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus Engkau yang akan mengisi bejananya kembali. Dan kami percaya
kuat kuasa-Mu menyertai hamba-Mu dalam setiap tugas pelayanannya, juga tugas keseharian dalam dunia pendidikan. Kami serahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu, anak cucu mantunya semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan membawa persembahan saat kami pulang Tuhan. Dan kami benar-benar Tuhan mensyukuri semua penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Info acara sepekan, mulai hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, pukul 5 sampai pukul 6. Hari Selasa ada ibadah wanita, pukul 17.30. Kemudian ada komsel profesi pada hari Rabu, profesi ada 2. Kemudian hari Kamis ada FA, komsel dewasa muda juga di tempat ini. Kemudian kita bertemu kembali dalam ibadah pujian penyembahan pada hari Jumat dan dilanjutkan dengan persiapan ibadah raya. Kemudian kita akan hari Sabtu ada doa puasa dan sorenya ada ibadah Yud pukul 18. Kemudian kita lihat pengumuman di situ, kita juga bisa lihat poster kiri kanan, meriah ya saudara, menyambut 17 Agustus 2020, HUT Kemerdekaan RI dan HUT GBI AGP. Kemerdekaan RI ke-75 dan GBI AGP ke-20. Bila kita mau doakan itu, benar acara ini benar-benar memberkati kita semua. Kemudian untuk yang akan melangsungkan pernikahan bisa mendaftarkan 6 bulan sebelumnya. Satgas yang bertugas pada tanggal 16 Agustus adalah Satgas 3 pagi, sorenya Satgas 4. Kemudian pendaftaran PAUD Pelita Kasih masih terbuka. Untuk ibadah anak tetap masih online. Ya, walaupun sekolah Pak Wasman masih sudah tatap muka, tapi berlima-lima. Kita sekolah minggu pun belum berani berlima-lima. Ya, kita tetap patuh, tetap kita mau online, bila kita membawa anak kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Ibadah raya seperti biasa, pagi dan sore, pukul 7 dan pukul 17. Itu saja yang bisa saya umumkan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Shalom saudara-saudara. Shalom. Nah, pakai angkat tangan aja. Ya, puji Tuhan. Kita tetap beribadah dengan setia, menjaga aturan-aturan ya kesehatan. Jadi protokol kesehatan kita jaga dengan baik. Saya yakin itu bagian kita dan Tuhan punya bagian untuk melindungi kita semua. Amin. Amin. Nah, untuk itu kalau keluar dari gereja, ya jaga jarak. Tetap kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu yang saya sampaikan. Biar kita jaga dengan baik bagian kita, Tuhan melindungi kita dan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Nah, tidak ada yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik yang menyertai kami minggu lepas minggu. Menjauhkan kami daripada hal-hal yang tidak baik. Menjauhkan kami dari penyakit-penyakit.
bahkan penyakit-penyakit menular Tuhan jauhkan daripada kami. Tuhan, saat ini kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan semua apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Dan berguna bagi kami semua. Karena yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Raja di atas segala raja. Sumber keselamatan, sumber kekuatan, dan sumber daripada segala sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, berkati umat-umat-Mu Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu. Yakni mereka yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, berkati semua usaha mereka. Supaya dengan berkat itu kami dapat mempermuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Engkau memelihara dan melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, di situ Engkau ada untuk menyertai kami. Kami berdoa untuk kota kami Pekalongan khususnya Tuhan. Biarlah Engkau karuniakan kedamaian dan sukacita. Bahkan Tuhan jauhkan daripada segala penularan-penularan COVID-19. Jauhkan daripada penduduk kota ini. Termasuk kami umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga kota ini Tuhan benar-benar Tuhan bebas daripada segala penyakit yang menular itu. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kota kami Tuhan. Dari wali kota dan semua jajarannya. Tuhan berikan kepada mereka Tuhan kekuatan daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu, dan semua hikmat daripada-Mu Tuhan untuk dijadikan sebagai Tuhan petunjuk-petunjuk daripada-Mu untuk memimpin kota ini dengan baik. Berkati kota ini Tuhan, di mana kami ada, di situ Tuhan memberkatinya. Karena Tuhan juga memberkati kami semua. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkau menyertai. Engkau memberikan Tuhan kepada setiap pemimpin kami hikmat daripada-Mu. Sehingga mereka memimpin dengan baik Indonesia yang kami cintai. Presiden kami Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau. Memimpin dengan baik Indonesia ini dengan petunjuk-petunjuk daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa beribadah Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan. Engkau yang maha kuasa dan Engkau melakukan segala perkara seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi, dicurahkan dari surga, turun ke atas engkau semua. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, biarlah berkat itu mengalir di dalam kehidupan engkau. Mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri persekutuan atau kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
menimpa aku. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang